di mana harusnya kita siang-siang makan, ya ternyata kita dilarang untuk makan. Ya, siang-siang dilarang untuk enak-enak dengan pasangannya gitu ya. Ternyata di bulan Ramadan kita dilarang untuk itu, diharamkan untuk melakukan itu. Kemudian di bulan itu kita disuruh oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah selain ibadah yang wajib. Ya, tapi ibadah-ibadah yang sunnah juga ditekankan. Disuruh untuk banyak sedekah, infak dan beramal soleh yang lainnya. Itu yang namanya tarbiyah, dididik langsung oleh Allah. 1 bulan loh. Ya, pesantren 1 bulan keluar dari pesantren harusnya ada ya hasilnya. Makanya ya setelah 1 bulan Ramadan kita kemudian ketemu dengan ya 1 Syawal, namanya apa itu? Idul Hari Raya Idul Fitri. Ya, Idul Fitri artinya kembali seperti sebelum Ramadan. Iya. Idul itu artinya kembali. Ya. Idul Fitri artinya kembali kepada sebelum Ramadan, apa kembali menjadi fitrah? Kembali menjadi fitrah. Tapi kenyataannya ya selesai Ramadan ya diawali dengan beduk. Kalau di tempat saya nih ya, kalau di tempat saya ya itu bikin trauma. Ya, malam takbiran tuh bikin trauma, Bu. Jadi kakak-kakak, ya kenapa? Karena habis itu bukan selain beduk, kalau beduk gak jadi masalah, itu petasan, ya kembang api itu masya Allah nggak berhenti sampai jam 2 malam. Berapa banyak itu duit habis tuh bikin kita jadi trauma gitu, karena jantung gedung gitu ya. Jadi dibuktikan gitu, wih saya bebas gitu ya, saya keluar dari tekanan-tekanan, kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan itu dengan ya malam takbiran itu kayak begitu gitu ya. Jadi luar biasa. Padahal harusnya setelah 1 bulan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah. Ya, apa itu fitrah? Katanya Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sungguhnya setiap ya bayi yang dilahirkan, baru lahir itu dalam keadaan suci. Bayi itu nggak ada salah, nggak ada dosa kan? Ya, fa'abawahu bisa jadi orang tuanya, bisa jadi lingkungannya, ya, yang akan membuat dia jadi majusikah, akan membuat dia jadi Nasranikah, atau membuat dia jadi Yahudi. Ya, jadi kedua orang tua atau lingkungannya yang akan membuat dia melenceng dari fitrahnya. Fitrahnya itu bersih. Jadi orang yang keluar dari bulan Ramadan berarti dia harus menjadi orang yang bersih. Ya, karena kata Rasulullah kan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Ya kan? Jadi udah diampuni, udah bersih. Ya, itu kalau kita benar menjalankan ibadah Ramadan kita kembali menjadi bersih. Ya, tapi ya setelah itu masalah yang kita hadapi bersama nih, ya umat Islam, masalah yang kita hadapi bersama adalah sulitnya kita untuk menjaga tetap terus untuk mempertahankan ritme irama ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita susah untuk mempertahankannya. Ya, makanya kemudian ya untuk supaya kita tetap terus ya terjaga iramanya, ya, maka akhirnya setelah lepas Ramadan kita dipagerin langsung sama Rasulullah. Ya, dipagerin langsung, yaitu setelah puasa Ramadan ada yang namanya puasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Ya, apa keuntungannya puasa Syawal? Pahalanya sama seperti puasa 1 tahun lamanya. Ya, tapi syaratnya dia nggak punya utang. Ya, jadi jangan bilang puasa Syawal dulu deh, baru nanti bayar, karena puasa Syawal kan terbatas tuh 1 bulan. Ternyata ya kalau dia cuma puasa Syawal tapi dia belum bayar utang, nggak dianggap sama seperti 1 tahun lamanya puasa Syawalnya.
dia harus menggenapkan, menutupi bolong-bolong di bulan Ramadan, baru dia Syawal, baru dia dianggap seperti puasa 1 tahun lamanya. Ya itu pagar loh sebenarnya. Ya, nah jadi ini PR kita semua, persoalan kita semua, bahwa ternyata untuk tetap terus tegak lurus, ya, seperti iramanya seperti bulan Ramadan itu susah. Ya, karena katanya Rasulullah sendiri, ya, ketika diturunkan ayat tentang istiqomah, ya, istiqomah itu berarti tegak tetap terus, ya, konsisten, ya, itu katanya Rasulullah ketika ayat ini turun, ayat ini membuat tubanku bertambah. Ya, itu Rasulullah loh. Ya, Rasulullah bilang ayat tentang istiqomah itu membuat tubanku menjadi bertambah. Di surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ya innahu bima ta'maluna basir. Ya, katanya Allah, fastaqim kama umirta. Tetap tegak luruslah engkau sebagaimana ya aku perintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu. Kemudian wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan, jangan melebihi batasnya. Ya, itu di Al-Qur'an ada di surat Hud ayat 112. Ayat ini membuat Rasulullah jadi langsung gitu, ya. Karena bukan hal yang mudah untuk istiqomah. Ya. Karena kita ya ibadah tuh paling cuma bisa hitung, ya. Salat subuh berapa menit, ya, zikir-zikir sama itu nggak sampai setengah jam. Sholat duha 10 menit, sholat zuhur, paling lama 15 menit, ya. Habis itu kita disibukkan dengan kehidupan dunia. Sedangkan musuh kita yaitu syaitan, ya, itu 24 jam, ya, karena mereka sudah berikrar, ya, kepada Allah, ya, karena engkau sudah memutuskan, sudah membuat aku, ya, memutuskan bahwa aku adalah ya jadi penghuni neraka, maka katanya syaitan, maka aku berikrar untuk menyesatkan orang-orang supaya mereka menjadi temannya di neraka. 24 jam nggak pernah berhenti, nggak pernah lelah, nggak pernah, ya. Ini otomatis kan ketika kita pengen habis ini baca Quran, ya, habis ini baca Quran, ya, habis sholat mau pengen baca Quran nih, ya, kayak di bulan Ramadan, tiba-tiba ting-ting masuk SMS, bukan doa barangkali penting, ya, SMS dibaca, apa ditaruh? Kagak, nah yang lain, ya kan, buka IG, buka TikTok, buka Facebook, benar apa benar? Benar nggak? Alhamdulillah jujur pada diri sendiri, ya. Jadi seperti itu godaannya gitu loh. Ya, abis ini mau zikir ya, zikir pagi dan petang, ya. Itu godaan, makanya saya bilang kalau udah mau ini setan kontak gitu, singkirin gitu, ya. Karena ini yang bisa membuat kita ya berpaling daripada rencana-rencana baik yang akan kita laksanakan. Ya, rencana-rencana itu luar biasa. Abis ini begini, tapi ternyata abis ini lihat dulu, abis ini lihat lagi gitu. Nah, akhirnya teralihkanlah, ya, kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, tapi ternyata nggak jadi kita lakukan karena terlena oleh si setan kotak ini, ya. Tuh, jadi setelah Ramadan usai, ya, kembali kepada fitrah, ya, maka ketika orang meninggal di bulan Syawal, ya, itu satu keberuntungan, ya, satu keberuntungan, ya, karena kalau dia awalnya sehat gitu, ya, atau sakit tapi dia masih menjalankan ibadah puasa, ya, otomatis kan dia sudah kembali kepada fitrah, sudah bersih, kemudian meninggal. Masya Allah, ya, Masya Allah, itu luar biasa. Meninggalnya di hari Jumat, gitu, ya, habis Ramadan selesai, gitu, itu keuntungan yang luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu, ya, karena ya, kita diminta oleh Allah, ya, bukan menjadi hamba Ramadaniyin, ya. Kalau orang yang cuma giatnya di bulan Ramadan disebutnya Ramadaniyin, ya.
cuma memenuhi haknya Allah di bulan Ramadan. Ya, katanya kata ada seorang ulama bilang ini bukan contoh orang yang baik karena dia hanya memenuhi haknya Allah di bulan Ramadan. Ya, atau banyak orang yang menanyakan bagusan mana sih bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Ya, kata ulama tersebut, ya kalau kita cuma ini bagus Ramadan, ini boleh bagus bulan Sya'ban, kalau Sya'ban seperti ini, berarti dia sudah menjadi hamba Sya'baniyin, Rajabiniyin gitu ya. Padahal kita sama Allah kunu rabbaniyun. Jadilah kalian hambanya Rabb. Rabb itu adalah Allah gitu ya, pencipta yang mengatur. Ya, jadi hendaknya kita memenuhi haknya Allah bukan cuma di bulan Ramadan doang. Ya, di bulan Ramadan semuanya jadi soleh, ya, yang nggak masjid jadi ke masjid, ya, yang nggak pernah sholat sunnah, ya, rawatib juga rawatib, ya, kemudian zikir, baca Quran, kalau Bandung saya taruh lagi deh itu Quran, ya. Kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaannya sebelum Ramadan, berarti dia sudah menjadi hamba Ramadhani. Ya, hambanya bulan Ramadan. Hambanya bulan Ramadan. Ya, berarti kita sudah melalaikan hak Allah. Harusnya Allah itu disembah, ya, harusnya Allah itu ditaati, harusnya kita ibadah bukan cuma bulan Ramadan, tapi ternyata kita cuma terpaku pada bulan Ramadan ini. Ini hati-hati. Ya, oleh karena itu pentingnya kita tetap menjaga supaya kita tetap semangat untuk beribadah, ya, cuma di bulan Ramadan aja. Nah, ini ada beberapa kiat. Ya, yang pertama, ya, kenapa kita tetap menjaga semangat itu ternyata penting luar biasa, nanti ada. Ya, yang pertama, ya, yaitu supaya kita bisa istiqomah, kita harus banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa. Ya, dulu para sahabat Rasulullah, ya, itu mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan datang, ya, dan setelah Ramadan berakhir 6 bulan. 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan berakhir mereka berdoa supaya amal-amal solehnya di bulan Ramadan diterima. Ya, kemudian mereka berdoa juga supaya tetap, ya, istiqomah dalam melakukan ibadah bukan cuma di bulan Ramadan. Nah, doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya ayo tunjuk, boleh seperti masa doanya nggak tahu artinya. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, ya, jadi Allah yang membolak-balikkan hati, ya. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku kepada agamamu, ya. Jadi nggak heran gitu ya ketika ada orang yang umroh tiba-tiba terlintas ada Yesus, ya, masuklah Anda jadi Kristen. Ada itu, ya, salah satu peserta Indonesian Idol, saya ingat banget gitu. Ada nggak namanya Nania apa siapa? Nania ya, pernah ya, agak gemuk-gemuk itu Nania, Muslim. Ya, kemudian beralih menjadi Kristen. Kenapa? Karena ketika dia lagi di Mekah gitu loh, ya, lagi di Mekah, dia lagi ibadah, tapi ternyata ada seberkas sinar gitu ya, menunjukkan itu bukan ya. Itu benar diceritain kayak gitu. Ya, akhirnya benar kan, Allah kan yang membolak-balikan hati. Ketika dia tidak teguh kepada Islam, masuk godaan, ya, karena setan begini itu bisa menyerupai siapa saja kan. Ya, bisa menyerupai siapa saja gitu. Akhirnya dia, wah, di sini aja ada Yesus, ada ini gitu. Berarti dia jadi beralih kepada agama Kristen. Ya. Jadi banyak-banyaklah berdoa supaya kita tetap diteguhkan oleh Allah dalam agama kita. Ya, jangan sampai ya karena nggak berdoa, karena jarang berdoa, kemudian Allah balikin hatinya.
gampang buat Allah. Ya, buat kita susah ngebalikin orang. Ya, buat kita tuh susah ngebujuk orang supaya ya jangan begini, jangan begitu, yang baik-baik aja susah. Tapi buat Allah itu mudah. Ya, buat Allah itu mudah. Jadi makanya banyak-banyak berdoa supaya kita tetap ya diteguhkan dalam agama ini sampai kita diwafatkan dalam keadaan menjadi orang Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu harapan kita mati dalam keadaan tetap jadi orang muslim. Itu. Yang kedua, ya supaya kita tetap bisa istiqomah menjalankan ibadah tak cuma di bulan Ramadan, ya, adalah kita terus berkesinambungan melakukan amal-amal soleh. Ya, tetap berkesinambungan melakukan ibadah-ibadah. Ya, dipaksain. Ya, ada doanya tuh, Allahumma paksakan. Ya, Allahumma paksakan. Ya, kadang-kadang memang kebaikan-kebaikan itu harus dipaksakan. Ya, kalau perbuatan buruk kadang-kadang bukan cuma karena niat, ya, tapi karena ada kesempatan. Kenapa kita nggak balik? Ya, kenapa kita nggak balik? Jangan kegiatan yang buruk-buruknya tuh. Ya, bukan karena ada niat tapi yang baiknya kita balik, ya. Jangan biarkan ya kesempatan yang kecil sekalipun itu lewat. Ya, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya, jangan cuma yang buruk aja bukan karena ada niat, tapi yang baiknya itu justru kita harus itu, ya. Karena bisa jadi ya, amal-amal soleh yang kecil yang kadang-kadang dianggap remeh orang lain, justru itulah yang membuat ya pahala kita jadi bertambah berat nanti di akhirat. Ya, karena nggak dianggap orang lain ngapain sih gitu ya, mikirin batu, mikirin tusuk sate misalnya ya, tusuk gigi ini itu kan kecil remeh gitu ya. Padahal itu bisa menyelamatkan orang lain, tapi dianggap remeh bisa jadi pahala besar. Ya, jadi tetap berkesinambungan. Walaupun kecil, ya, karena kata Rasulullah, ya, Allah itu suka dengan amalan yang kecil tapi dilakukan secara terus-menerus. Kecil terus-menerus, ya, karena bisa jadi kebiasaan-kebiasaan yang kecil-kecil itu lama-lama jadi, ya, jadi meningkat gitu ya kan? Biasanya kan gitu, ya. Sini lah gitu ya, sini gini gitu. Beda ya kalau misalnya kita, makanya di sini ada katanya Allah, wala tatghaw, janganlah berlebih-lebihan. Karena yang berlebih-lebihan itu nggak bagus. Ya kadang-kadang kita pengennya ibadahnya yang besar-besar gitu. Ya, nggak pernah sholat duha, tiba-tiba sholat duha 4 rakaat di bulan Ramadan. Ya, merasa kan? Ya, habis itu sekali ngerjain 4, 8, 12, habis itu capek. Ya, nah yang lebih enak tuh 2. Ya, habis itu udah 2 kebiasaan, nambah tanpa disadari. Ya kan, nambah tanpa disadari. Begitu juga sholat, ya, sholat sunnah rawatib juga seperti itu. Yang paling berat tuh sholat sunnah rawatib tuh subuh. Ya kan, 4 qobliyah, ya. 4 ba'diyah, ada yang 2 ba'diyah, 4 qobliyah itu seringkali nggak tertunaikan. Ya, sebenarnya gimana? Ya namanya sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin rugi. Jangan bilang nggak apa-apa, rugi. Ya, jadi cuma kembali kepada diri kita rugi, nggak apa-apa, nggak berdosa emang, cuma rugi. Ya kan nggak dikerjain. Jadi yang sunnah itu, kalau yang wajib itu dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain dapat dosa. Yang sunnah itu dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain rugi. Ya, jadi apapun di luar yang wajib kalau nggak dikerjain rugi aja pokoknya. Ya itu. Jadi mencakup ya berkesinambungan, mencakup seluruh ya syariat ibadah apa aja. Ya, mau sholatnya, ya, mau infaknya, sedekahnya, jangan cuma di bulan Ramadan
Ramadan aja. Karena kita tahu gitu di bulan Ramadan itu yang sunnah diganjar seperti wajib, yang wajib diganjar berkali lipat, udah kita tahu banget itu hafal ya, dari zaman masih anak-anak kita hafal banget gitu ya. Di bulan Ramadan itu luar biasa. Kemudian setelah itu bulan Ramadan biasa aja lah ya, orang bulan biasa kok gitu ya. Jadi kita biasa aja. Padahal rugi jadinya. Ya, rugi jadinya. Ya. Karena itu ya kita mencakup seluruh syariat ya, semuanya dikerjain ya. Karena ibadah itu adalah kullu amalin. Yang namanya ibadah adalah semua amal, semua pekerjaan ya yang diniatkan karena Allah, dilakukan sesuai dengan ya contoh yang dikerjakan oleh Rasulullah, kemudian tujuannya adalah mengharapkan ridho Allah. Itu namanya ibadah ya. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat aja, ibadah itu bukan puasa, semua amal, kullu amalin ya, setiap amal ya. Jadi terbuka luas tuh sebenarnya orang untuk banyak beribadah karena itu semuanya semua amal ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, yang ketiga syarat cara untuk istiqomah ya, yaitu di surat Hud tadi ya 112 ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka ya. Jadi mau istiqomah itu susah kalau sendirian ya. Istiqomah itu susah kalau sendirian ya. Contohnya yang paling berasa Ramadan, kenapa gampang 1 bulan puasa? Karena semuanya melakukan ya puasa di bulan Ramadan, jadi nggak berasa ya. Nah pas mulai bayar dia itu terengah-engah ya, terengah-engah karena sendirian puasanya ya. Puasa sunnah juga begitu, sendirian. Gimana orang lagi makan, kita puasa sendiri gitu ya, main gitu ya. Lagi makan enak-enak, kita agak bisa makan ya. Nah ternyata ya, untuk bisa istiqomah kita butuh teman, butuh lingkungan ya, nggak bisa sendiri. Makanya katanya Allah juga gitu, waman taba ma'aka. Jadi istiqomah diberitakan oleh Allah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu ya. Berarti orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang mau memperbaiki diri ya, orang-orang yang mau memperbaiki diri ya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu sebenarnya bukan orang-orang yang nggak punya dosa ya. Tapi orang yang baik, orang yang soleh adalah orang, namanya manusia, bukan malaikat. Kalau malaikatnya nggak ada dosanya, manusia kan pasti ada dosanya. Tapi orang yang baik, orang yang soleh adalah orang yang dia melakukan dosa, tapi kemudian dia ingat dengan dosanya, kemudian dia bertaubat, memohon ampun. Ya, jadi orang suci itu bukan orang yang nggak ada dosa, tapi orang yang ya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Ya, jadi orang suci itu seperti itu. Dia suka bertaubat, membersihkan dirinya. Jadi untuk bisa istiqomah nggak bisa kita sendirian. Butuh teman, ya, butuh lingkungan supaya kita bisa kembali sama-sama. Loh, kita pengen ini, ya. Ya, ingat ya cerita tentang si pembunuh 100 orang. Ya. Pembunuh 100 orang itu loh, kata di buku-buku hadis. Ya. Jadi ada seorang pembunuh, dia sudah membunuh 99 orang, tapi dia pengen taubat, pengen berubah. Ada di buku-buku hadis, ya. Dia pengen berubah. Ya, akhirnya dia tanya-tanya sana sini, ketemu sama orang pintar. Orang pintarnya orang pintar biasa. Diceritain, saya sudah membunuh 99 orang, saya juga takut. Kalau ada orang datang, saya sudah membunuh 99 orang, takutlah saya kalau saya gitu ya. Takut 99 orang tuh bayangin gitu ya. Ini
orang juga sama, nggak mungkin kamu bisa ditolak, nggak bisa, ya, nggak mungkin kamu diterima tobatnya, ya, nggak mungkin bisa berubah loh 99. Akhirnya kesal jauh dijawab seperti itu, dibunuhlah situ orang, jadi genap 100. Tapi nggak mau nyurutkan niatnya untuk menjadi baik, berubah menjadi baik. Dia cari lagi orang yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang ketemulah dengan ya orang pinter, ya orang pinter dalam tanda kutip, bukan paranormal, bukan indigo, bukan ini ya, tapi benar-benar orang yang soleh, orang pinter dijawab. Nah, akhirnya bisa, kamu bisa berubah, ya kamu bisa taubatnya diterima asal kamu nggak ada di sini, pindah dari kampung sini. Ya, jadi lingkungan itu ternyata berperan. Ya, ketika kita ingin istiqomah, lingkungan juga berperan. Kita ingin berubah jadi baik, lingkungan juga berperan. Lingkungan itu dengan segala isinya ya, tetangganya, ibunya gitu ya, itu termasuk di situ. Akhirnya dia pengen berubah, pengen taubat, dia ikutin anjuran dari orang tersebut. Dia keluar dari kampungnya, dari desanya. Belum separuh perjalanan ya dari tempat yang dia tuju, takdirullah Allah cabut nyawanya. Ya, Allah cabut nyawanya, dia belum berubah, ya belum berini gitu, cuman baru berazam. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab ya itu berantem. Ya, dia belum ngapa-ngapain, berarti dia masuk jadi ahli neraka. Sedangkan malaikat rahmat, malaikat penjaga surga, dia sudah berniat untuk berubah, berarti akhirnya diutuskan oleh Allah malaikat ya yang menjadi penengah. Malaikat ini jadi penengah yang sebelum dia diturunkan oleh Allah di jarak ya, jarak antara desa, antar jarak yang dia sudah tempuh dengan jarak yang dituju itu deketin ya. Akhirnya si malaikat yang diutus oleh Allah memberikan pertimbangan ya, daripada ribut sekarang hitung jaraknya ya, lebih jauh kemana ya, lebih dekat kemana atau lebih ini daripada tempat asalnya dia. Ternyata setelah dihitung dia lebih dekat ke tempat yang ingin dia tuju. Akhirnya menanglah malaikat pembawa rahmat ya. Itu buat kita supaya tidak jadi orang yang putus asa. Kalau sudah banyak berdosa kita putus asa ya. Ternyata malaikat rahmat ada, Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada orang yang ingin taubat ya. Jadi itu ya, jadi lingkungan itu menjadi salah satu hal yang penting juga supaya kita bertaubat ya. Istiqomah itu penting ya. Jadi kalau memang kampung sini ya, kalau saya tuh khawatirnya begitu ya, di kampung saya nggak punya kampung, nggak punya itu ya, adanya di tempat saya. Kalau kita bilang ke kampung saya segala bentuk kemaksiatan sudah dimaklumi ya, karena saya PKK jadi ketua PIK keluarga ya, suka terima aduan-aduan, keluhan-keluhan permasalahan ya. Ada di RT sebelah sono ya, si paman menggauli ponakannya ya, itu dengar-dengar aja cuma astagfirullahaladzim gitu ya. Nah itu seperti itu gitu ya. Jadi sebelah sini nggak terhitung, di RW saya itu nggak terhitung berapa jumlah orang yang MBA ya, married by student, udah isi 2 tahun. Makanya kalau diundang saya cuma memenuhi hak muslim atas muslim, datang tapi nggak terucap selamat ya. Nah itu hati-hati ya, selamat menempuh hidup baru, semoga samawa. Kalau diawali dengan yang buruk nggak bakalan terjadi ya kan, perempuannya dalam kondisi hamil gitu ya, dalam kondisi hamil menikah itu nggak bakal terjadi samawa gitu loh. Jadi jangan terucap doa, lihat dulu gitu ya, lihat dulu